Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Flora Dijayanti. Saya dari Prodi Manajemen Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah PPKN yang berjudul Masalah Identitas Nasional muncul akhir-akhir ini lebih dikarenakan kekhawatiran sebagian pihak atas semakin mengikisnya kebanggaan terhadap budaya nasional, atribut nasional yang mencirikan identitas nasional. Di segmen pertama di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. Bagaimana kedudukan pembukaan UUD 1945 di Indonesia? Dalam buku Spiritualisme Pancasila 2018 karya Foky Fuad Wasita Atmaja, pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia. Dan di slide yang kedua ini ada kedudukan pembukaan UUD 1945 merupakan satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan. Maka pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah. Jika pembukaan diubah, berarti mengubah hakikat negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nah, di slide yang ketiga ini ada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu negara persatuan, negara mengatasi segala paham golongan dan perorangan, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menganut paham negara kesejahteraan dan negara yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, negara berdasarkan atas keutuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara melindungi kehidupan beragama, bukan negara ateis. Nah, di slide yang keempat ini ada kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar yang tidak tertulis yang bisa disebut dengan nama konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dan dalam praktik penyelenggaraan negara. Nah, di slide yang terakhir ini ada dalam kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai satu norma hukum. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara maupun warga negara maupun penduduk Indonesia. Yang kedua, hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Artinya, setiap penduduk hukum harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah nomor hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.